Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktik kami yang bermateri sel prokariotik. Nah, sebelum itu kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Semua, perkenalkan nama aku adalah Randita Malia Zulfa. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Putih Cahyadi. Anissa Nurhania Wandani. Saya Nanda Syafa. Nama saya Muhammad Fajar Alfariski. Dan saya Zafira Rifadatul Aisyah. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang definisi dari sel prokariotik. Apa ya sel prokariotik itu? Sel prokariotik adalah tipe sel yang tidak memiliki inti sejati atau organel yang terbungkus membran. Materi genetiknya berupa DNA, berada di dalam sitoplasma tanpa terikat oleh membran inti. Sel prokariotik umumnya lebih sederhana dan lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Contoh organisme yang terdiri dari sel prokariotik adalah bakteri dan arkea. Dan yang akan saya jelaskan adalah tentang kapsul. Kapsul dapat dipahami sebagai struktur pelindung ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Kapsul adalah salah satu bagian dalam struktur sel bakteri dan terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Fungsinya adalah menjaganya supaya tidak mengering dan melindunginya agar tidak ditelan mikroorganisme lain. Untuk nukleoid, fungsinya yaitu mengatur pertumbuhan, mengatur reproduksi, dan sebagai tempat penyimpanan pusat informasi genetik atau disebut DNA. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Fungsi sitoplasma antara lain mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel, mengontrol proses replikasi, dan mengatur keluar masuknya zat tertentu pada sel. Ribosom adalah organel koren kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Selanjutnya, dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel, dan untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel dan juga mempertahankan absorpsi air yang berlebihan. Membran plasma atau disebut juga dengan membran sel, di mana membran sel merupakan suatu sistem membran lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya. Membran plasma berfungsi dalam mengatur pertukaran zat antara sitoplasma dengan larutan di luar sel, menyelenggarakan pertahanan mekanisme, dan untuk memberi bentuk pada sel. Dalam sitoplasma, banyak prokariota yang memiliki potongan DNA kecil, melingkar, beruntai ganda yang disebut dengan plasmid. Plasmid dapat mereplikasi diri dan dapat ditularkan antar sel prokariotik. Fungsi bulu rambut pada sel sebagai alat perekat sel bakteri pada suatu permukaan dasar atau benda. Flagel disebut juga sebagai bulu cambuk yang menempel pada dinding sel dan berputar, disusun oleh mikrotubulus dan berfungsi untuk membantu pergerakan sel. Oke, sekian dari penjelasan presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada yang salah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!